Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun antum berada dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan kelas 7, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana itu klasifikasi makhluk hidup? Langsung di sini ada yang kita pelajari adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, keadaan paduannya menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami tentang berbagai besaran dan satuan, mengkonversikan satuan, serta menentukan bentuk baku dari suatu nilai. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu kita akan bahas tentang dua hal, ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Tapi nanti akan kita tambahkan dengan mikroskop. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak. Nah, bergerak ini berarti semua makhluk hidup itu pasti dia bergerak. Tapi ada bedanya kalau tumbuhan dan hewan. Tumbuhan biasanya itu bergerak pasif, sedangkan hewan umumnya bergerak aktif. Nah, apa bedanya bergerak aktif dan pasif? Bergerak aktif ini artinya terjadi perpindahan, berarti seperti antum pergi sekolah, dari rumah ke sekolah itu terjadi perpindahan, itu namanya gerak aktif. Sedangkan gerak pasif dia bergerak tapi dia tidak berpindah tempat, karena contohnya itu tumbuhan, dia bergerak tapi dia tidak berpindah tempat karena dia tidak punya alat gerak seperti layaknya hewan. Nah, kemudian yang kedua, bernafas atau respirasi. Nah, setiap makhluk hidup dia pasti bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tapi dia kalau makhluk hidup ini punya berbagai macam alat pernafasannya tergantung jenis makhluk hidupnya. Kalau manusia menggunakan paru-paru, kemudian ada ikan yang menggunakan insang, dan ada katak yang bisa menggunakan kulitnya untuk bernafas. Nah, kemudian tumbuh dan berkembang. Nomor 3 ya, tumbuh dan berkembang. Artinya makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini meliputi ukuran, volume, tinggi yang umumnya bisa kita lihat, dan sifatnya irreversible. Nah, sedangkan berkembang itu sifatnya lebih ke bentuk pendewasaan dan sifatnya adalah reversible. Kemudian yang keempat, berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk terus menghasilkan keturunan supaya dia tidak punah tujuannya. Nah, jadi yang keempat itu berkembang biak atau reproduksi. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami metabolisme di dalam tubuhnya. Sisa dari metabolisme, zat-zat yang tidak diperlukan lagi itu dikeluarkan dari tubuh melalui ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu peka terhadap lingkungannya, terhadap rangsangan-rangsangan yang datang kepada dirinya. Misalnya kita tiba-tiba disinari dengan cahaya yang sangat terang, pasti kita langsung menutupkan mata untuk menghindari cahaya yang sangat terang tersebut. Nah, contoh lainnya, putri malu ketika disentuh dia akan menguncup. Nah, itu tanda kalau putri malu peka terhadap rangsangan yang ada di sekelilingnya. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami mempunyai kemampuan untuk peka terhadap rangsangan. Nah, itu dia 6 ciri-ciri dari makhluk hidup: bergerak, bernafas atau respirasi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, keenam ciri ini harus dimiliki oleh makhluk hidup. Kalau dia tidak memiliki ciri-ciri ini, berarti dia tidak tergolong pada makhluk hidup. Berarti kita anggap sebagai benda mati. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup. Kita akan bahas pengertian, tingkatan takson, dan tata nama. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada persamaan atau perbedaan morfologi, anatomi, dan tingkah laku. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mempelajari
mempelajari makhluk hidup, meliputi manfaat dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup, serta mengetahui hubungan kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup tersebut. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi atau sistematika. Nah, bapak taksonomi ini dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus tadi menemukan atau membuat tingkatan takson untuk membedakan antar makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, untuk takson tumbuhan, kerajaannya atau kingdomnya disebut regnum, sama dengan hewan, sedangkan divisinya disebut dengan divisio. Bagian keduanya, tingkatan keduanya disebut divisio, sedangkan pada hewan disebut phylum atau phylum. Nah, ini dia, sedangkan bagian ke bawahnya sama. Di bawah kingdom itu divisio atau phylum, kemudian classis, ordo, family, genus, species. Nah, nama lainnya ini divisio itu divisi, classis itu kelas, ordo itu bangsa, family itu suku, spesies itu jenis, menunjukkan jenis. Nah, bedanya hanya di bagian keduanya. Kalau tumbuhan itu divisio, kalau hewan itu phylum. Nah, itu dia tingkatan takson. Nanti ini akan diisi, bisa diisi divisionya apa, klasisnya apa, ordonya apa, familinya apa, dan spesiesnya apa. Itu bisa antum kerjakan di latihan LKPD. Nah, selanjutnya tata nama. Nah, Carolus Linnaeus juga membuat tata nama disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Nah, yang pertama dia mengatur dua. Yang pertama itu mengatur nama spesies dan kedua mengatur nama famili. Mengatur nama spesies aturannya itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan, terdiri atas dua kata tunggal. Kata pertama menunjukkan genus atau marga dan kata keduanya menunjukkan spesies. Nah, kata pertama dimulai dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kemudian tulisannya miring atau digaris bawahi perkatanya. Nah, ini contohnya Solanum lycopersicum atau Varanus salvator. Nah, di sini ada dua jenis, yang dicetak miring ataupun yang digaris bawahi. Bisa dilihat bedanya ya. Nah, tiap awal dari katanya berhuruf besar, kemudian kata kedua huruf kecil. Begitu juga dengan Varanus salvator. Kata pertamanya besar, kata keduanya kecil. Nah, kemudian kata pertama itu menunjukkan marga dan kata kedua menunjukkan spesies. Begitu juga dengan hewan. Kata pertama menunjukkan marga, kata kedua menunjukkan spesies. Nah, itu dia penulisan nama spesies pada aturan binomial nomenklatur. Yang kedua, aturan dalam penulisan famili. Tumbuhan dan hewan itu memiliki perbedaan. Kalau tumbuhan, nama suku pada umumnya nama marga atau genus ditambah akhiran ace atau ae saja. Nah, kalau hewan dia memiliki nama sukunya itu marga atau genus ditambah akhiran idea. Nah, contohnya ini. Pertama, Solanum lycopersicum atau tomat, termasuk suku Solanaceae. Berarti Solan ini adalah marganya atau genusnya, Aceae ini akhirannya, jadi Solanaceae. Tapi dibaca Solanaceae. Contoh lainnya adalah Cucurbitaceae, Asteraceae. Nah, jadi Cucurbit ini adalah genusnya, diberi akhiran ace. Begitu juga dengan Asteraceae. Nah, kemudian kalau hewan, Varanus salvator atau biawak termasuk suku Varanidae. Jadi Varani ini adalah genusnya, ide ini adalah akhirannya. Varanidae, contoh lainnya Phasianidae dan Crocodilidae. Nah, Phasian dan krokodil ini adalah bentuk genus, kemudian ditambah akhiran idea. Nah, ini dia. Phasianidae dan Crocodilidae itu dia ya. Akhiran dari nama famili tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan Aceae tapi dibaca ace, kalau hewan Idae atau dibaca idea. Ide. Itu ya, paham? Selanjutnya sistem klasifikasi filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara kelompok makhluk hidup, fenotip, bentuk tubuh, faal, fungsi organ, tingkah laku, dan pewarisan sifatnya. Nah, kemudian untuk alat bantu mengidentifikasi suatu jenis kelompok makhluk hidup, kita gunakan namanya alat kunci determinasi. Nah, Robert H. Whittaker tahun 1969 memperkenalkan klasifikasi sistem 5 kingdom
yang terdiri dari 5 kingdom pastinya ya. Sistem 5 kingdom, dia punya kingdom Monera, Protista, Fungi itu adalah jamur, Plantaya itu tumbuhan, dan Animalia itu hewan. Nah, bagaimana ciri masing-masingnya? Kalau Monera itu organisme bersifat prokariotik, terdiri atas bakteri dan cyanobacteria yang disebut juga dengan ganggang hijau biru. Nah, kemudian Protista, organisme eukariotik bersel tunggal meliputi protozoa dan ganggang. Nah, jadi ganggang di luar ganggang hijau biru itu semuanya masuk ke dalam Protista. Yang ketiga, fungi atau jamur, yaitu organisme eukariotik bersel banyak yang mampu mengurai dan menyerap makanan. Jadi dia ini mampu menguraikan dan menyerap makanannya sendiri. Dibagi dalam 4 divisi berdasarkan sporanya, ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, keempatnya ini gambarnya ada dalam LKPD. Selanjutnya, Plantaya atau hewan, yaitu organisme eukariotik bersel banyak yang dapat melakukan fotosintesis. Bukan, Plantaya ini tumbuhan ya. Berarti dia mampu melakukan fotosintesis meliputi Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, Spermatophyta ini nanti bisa dibagi lagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, selanjutnya yang Animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik bersel banyak yang bersifat heterotrof, terdiri dari Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata ini adalah tidak bertulang punggung, meliputi Porifera, hewan berpori, Coelenterata, hewan berongga, Vermes atau cacing, Mollusca, hewan bertubuh lunak, dan Echinodermata, hewan berkulit duri. Sedangkan Vertebrata itu yang memiliki tulang punggung. Ada Pisces itu ikan, amfibi itu katak, reptil itu ular atau kadal, aves itu unggas, segala jenis unggas, dan mamalia itu segala jenis hewan yang melahirkan dan menyusui termasuk manusia. Nah, itu dia sistem 5 kingdom, ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, terakhir kita bahas tentang mikroskop. Jadi, dari 5 kingdom tadi, ada kingdom yang berukuran kecil seperti Protista dan Monera, itu ukurannya kecil secara umum. Jadi kita perlu alat bantu untuk melihat benda-benda tersebut atau objek-objek yang kecil tersebut, maka alat bantu itu disebut dengan mikroskop. Nah, apa bagian-bagian dari mikroskop? Yang pertama, dia punya 2 lensa, ada lensa okuler dan objektif. Lensa okuler itu terletak yang dekat dengan mata, fungsinya untuk memperbesar gambar objek dari lensa objek sehingga terlihat oleh mata. Kemudian lensa objektif itu yang dekat ke benda atau yang kita amati, fungsinya untuk memperbesar objek agar terlihat oleh lensa okuler. Nah, kemudian ada pemutar lensa objektif, diafragma, pengatur fokus, kemudian penjepit gelas benda atau penjepit kaca objek. Nah, kemudian ada cerminnya fungsinya untuk mengatur cahaya agar masuk menuju preparat dan bisa kita amati. Preparat itu benda yang kita amati. Diafragma ini fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi ini cahaya dipantulkan kemudian diatur di sini oleh diafragma dan sampai cahayanya ke objek, akhirnya bisa kita amati seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran dari mikroskop cahaya namanya karena menggunakan cahaya untuk menerangi objek tadi. Nah, masih ada mikroskop lain, tapi ini mikroskop yang secara umum dan paling banyak digunakan oleh orang pada umumnya. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Ustazah harapkan antum paham, dan apabila ada yang tidak dipahami bisa menghubungi Ustazah. Terakhir, Ustazah berpesan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, selalu cuci tangan, dan tidak lupa memakai masker setiap kali keluar rumah. Juga selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua terlindungi dari segala macam jenis penyakit ataupun musibah-musibah lainnya. Terima kasih Ustazah ucapkan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.